Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Salam cerdas untuk semuanya. Pada pertemuan kali ini, melalui video pembelajaran ini, kita akan lanjutkan pembahasan tentang bangun ruang sisi datar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang volume limas. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghitung volume limas. Kemudian, bagaimana cara menentukan tinggi atau luas alas limas. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari cara menyelesaikan permasalahan bangun ruang sisi datar terkait dengan limas. Baik, kita akan mulai saja pembelajaran kita. Yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana cara menemukan rumus volume limas. Ya, di video ini, di tampilan ini kita melihat sebuah kubus ya. Kubus dengan nama ABCDEFGH. Kemudian panjang rusuk kubus itu di sini adalah S cm ya. S cm. Nah, kubus ini akan saya bagi menjadi 6 bagian dengan cara saya potong sesuai dengan diagonal ruang. Saya ulangi, kubus ini akan saya potong sesuai dengan diagonal ruang. Diagonal ruang berarti dari titik A saya tarik garis ke G ya. Dari A ke G. Kemudian dari B ke H. Berikutnya dari D ke F. Terakhir dari C ke E. Ya, sehingga akan terbentuk menjadi 6 bangun baru, yaitu satu bangun yang alasnya di depan, ini jadi alas. Kemudian satu bangun yang alasnya di sisi bawah, satu bangun lagi alas di sisi belakang, satu bangun lagi alas di sisi atas, satu lagi yang di sisi sebelah kanan, kemudian alas terakhir adalah yang sisi sebelah kiri. Ya, jadi akan membentuk 6 buah bangun. Coba kita pisah-pisahkan masing-masing bangun. Ini kita ambil lebih dulu yang alas sisi depan, kemudian yang sisi bawah, kemudian yang sisi kiri, berikutnya sisi kanan, selanjutnya sisi belakang, dan terakhir adalah sisi yang atas. Ya, tampak di sini dari satu kubus itu terbagi menjadi 6 buah limas yang kongruen, atau volumenya sama, ukurannya sama ya, kongruen. Ya, kita buang saja semuanya kecuali salah satunya ya. Misalnya kita ambil yang sisi bawah. Ya, ini adalah limas yang kita dapatkan. Coba kita cek dulu ukuran-ukurannya. Di sini panjang AB berarti sama dengan S ya. Panjang AB sama dengan S. Kemudian BC juga S. Kemudian CD ini juga S, berikutnya AD juga S. Betul ya? Karena tadi asalnya adalah sebuah kubus, berarti sisi bawah ini berupa sebuah persegi atau bujur sangkar ya, sehingga panjang rusuknya sama. Berikutnya kita mempunyai titik puncak T. Kita akan buat tinggi limas, berarti saya akan tarik garis dari titik T ini, titik puncak, tegak lurus dengan alas. Berarti akan saya tarik garis ke bawah sana ya. Nah, ini disebut dengan tinggi dari limas. Atau kalau saya gambarkan di sini berarti dari titik tengah ini ke alas. Ini adalah T. Coba kita perhatikan. Di sini panjang GC adalah S. Titik T itu, titik T yang ini ya, berarti dia berada tepat di tengah-tengah dari kubus. sehingga panjangnya T itu menjadi setengah dari S.
Jadi T-nya itu setinggi ini, setengah dari S. Oke, sekarang kita akan lihat khusus dengan limasnya. Ini adalah limas yang tadi. Ya, kemudian saya buat diagonal alasnya ya. Kemudian saya buat tingginya yang garis warna merah. Ya, ini rusuknya, rusuk alasnya adalah S, kemudian tingginya T. Ya, dimana S-nya adalah sisi alas limas, T-nya adalah tinggi limas, kemudian T-nya itu mempunyai ukuran setengah dari S. Karena alas limas berbentuk persegi, alasnya berbentuk persegi, maka luas alas limas itu sama dengan luas persegi. Berarti sama dengan S dikalikan dengan S. Oke ya, kita punya dua pengertian di sini ya. Yang pertama adalah T sama dengan setengah S. Kemudian yang kedua adalah luas alas limas sama dengan S dikali S. Kita akan gunakan untuk mencari rumus volume limas. Ya, ingat tadi satu kubus itu dibagi menjadi 6 limas yang kongruen. Berarti volume kubus itu sama dengan 6 kali volume limas. Volume kubus kita tahu seperti pelajaran waktu di SD, berarti rumusnya adalah S dikali S dikali S atau S pangkat 3 sama dengan 6 kali volume limas. Nah, karena yang akan kita cari adalah volume limas, kalau S kali S kali S sama dengan 6 kali volume limas, berarti volume limas sama dengan 1/6 kali S kali S kali S. Ya, berikutnya karena tadi S kali S itu adalah luas alas limas dan tingginya itu adalah setengah S, maka rumus yang ini 1/6 kali S kali S kali S ini akan saya ubah ke bentuk S kali S dengan setengah S. Berarti 1/6-nya saya akan pisahkan menjadi 1/2 ya, dikali dengan berapa supaya nilainya tetap 1/6? Ya, 1/3. Jadi rumusnya boleh juga saya tuliskan menjadi volume limas sama dengan 1/3 kali setengah S kali S dikali S. Ya, ingat tadi ya, setengah S itu adalah T, tinggi limas, kemudian S kali S itu adalah luas alas limas. Jadi secara umum rumus volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, ini untuk mempermudah mengingat saja ya. Jadi luas alasnya boleh di tengah, boleh juga di paling belakang. Ini pertukaran tempat itu tidak masalah karena operasinya adalah perkalian. Karena operasi perkalian itu memiliki sifat komutatif. Oke, ini adalah rumus volume limas ya. Jadi tolong dihafalkan, tolong diperhatikan, tolong dipahami. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Perhatikan di sini adalah rumusnya menjadi luas alas karena ini adalah rumus secara umum ya. Bentuk dari limas itu seperti halnya prisma, dia bentuknya bisa bermacam-macam tergantung dari bentuk alasnya. Makanya di sini di dalam rumus volume limas itu dituliskan luas alas. Jadi nanti kalau alasnya seperti di contoh ini, alasnya persegi, berarti luas alasnya menggunakan rumus S kali S. Ini ya. Nanti kalau alasnya berbentuk persegi panjang, berarti luas alasnya adalah panjang kali lebar. Kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti nanti pakai rumus luas segitiga dan seterusnya ya. Makanya di sini secara umum volume limas itu disebutkan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Oke, kita akan coba terapkan dalam beberapa contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar limas dengan alas persegi panjang. Ya, alasnya persegi panjang. Panjang alasnya 10, lebar alasnya 9, tinggi limasnya 9. Berapa volumenya? Oke, kita akan gunakan rumus volume yang tadi ya. Oke.
rumus volume 5 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ingat, luas alas berarti kita harus lihat dulu bentuk alasnya. Bentuk alasnya adalah persegi panjang. Berarti untuk menghitung luas alasnya kita gunakan rumus luas persegi panjang. Apa ya? Oke, panjang kali lebar. Berarti di sini yang saya tuliskan adalah 1/3 kali panjang kali lebar. Ini adalah rumus luas alas, kalikan dengan tingginya. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Berarti 1/3 kali panjangnya adalah, panjang alasnya adalah ya 10 ya. Ini panjang alasnya 10, kemudian lebar alasnya 8 ini, kemudian tingginya adalah 9. Berarti kita masukkan 9. Nah, kalau sudah kemudian tinggal kita hitung. Perhatikan di sini ada 1/3 ya. Ini bisa kita kalikan nanti dengan 9-nya, kemudian 10 dengan 8. Berarti 8 kali 10 hasilnya adalah 80. Kemudian 1/3 kali 9 hasilnya adalah 3. Jadi 80 dikali 3 hasilnya 240. Satuannya adalah cm kubik atau cm pangkat 3. Ingat, kalau volume berarti satuannya cm pangkat 3 atau meter pangkat 3. Pokoknya kubik ya satuannya kalau kita menghitung volume. Oke, mudah-mudahan jelas ya contoh nomor 1. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Kita akan coba berikutnya contoh nomor 2. Suatu limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 6. Ya, di sini alasnya berbentuk persegi, panjang sisinya 6. Volumenya sudah diketahui adalah 60 cm kubik. Berapa tinggi limas? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tinggi limasnya. Coba kita gambarkan dulu sketsanya. Ini seperti ini. S-nya 6, kemudian T-nya belum diketahui. Yang diketahui adalah volume dari limas ini 60. Oke, kita gunakan rumus volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alas, alasnya berbentuk persegi, berarti kita pakai rumus luas persegi, yaitu S dikali S. Jadi 1/3 kali S kali S kali tinggi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya. Volume limas berapa? Volume limas adalah, ini dia, 60. Berarti 60 sama dengan 1/3 kali S-nya adalah 6, berarti 6 kali 6 kali T. Oke, lanjut. Kemudian ini kita hitung ya. Ini kita hitung dulu nih, bisa nih. 1/3 dikalikan 6 berapa? 6 dibagi 3 berarti 2. Kalikan dengan 6 lagi. Hasilnya ini kalikan dengan 6, berarti sama dengan 12 ya. Jadi 60 sama dengan 12 dikali T. Nah, karena yang ditanyakan T-nya, berarti kita balik ya. Jadi T sama dengan 60 dibagi 12. Jadi T-nya sama dengan 5 cm ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Bagi yang belum jelas nanti bisa kalian pause video ini kemudian putar ulang ya, supaya kalian lebih paham cara mengerjakan contoh soal untuk mencari tinggi limas. Oke, kita lanjut contoh nomor 3. Volume sebuah limas adalah 640 meter kubik dan tingginya 12 meter. Berapa luas alasnya? Ya, contoh nomor 3 ini adalah contoh bagaimana cara mencari luas alas limas. Oke, kita gunakan rumus volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, di sini luas alasnya tidak perlu kita ubah ya, karena yang ditanyakan adalah luas alasnya. Jadi biarkan saja luas alasnya. Nanti yang akan kita cari luas alasnya. Oke, kita masukkan angkanya. Volume limas adalah 640. Kemudian tingginya adalah 12. 12 ya, tingginya 12. Kita masukkan ya. Berarti 640 sama dengan luas alas kali, nah ini kita hitung dulu nih bisa nih, 1/3 dengan 12.
1/3 dengan 12 berarti 4. Ya, jadi luas alasnya sama dengan 640 dibagi 4 sama dengan 160 cm persegi. Ya, di sini luas alas berarti persegi satuannya ya. Jangan sampai lupa. Oke, kita lanjut contoh yang nomor 4. Ini adalah contoh penerapan. Gambar berikut menunjukkan piramida berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi. Alasnya persegi, panjang sisinya 210 meter. Ini sisi alasnya ini 210 meter ya. Kemudian tingginya 140 meter, berarti ini tinggi 140 meter. Hitung volume limas. Nah, sama saja ya, berarti kita gunakan rumus volume limas. Sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ingat, tadi luas alasnya itu berbentuk persegi, berarti luas alasnya kita hitung dengan rumus luas persegi, yaitu S dikali S. Sekarang kita masukkan angkanya. 1/3 kali 210 kali 210 kali 140. Sekarang kita hitung, berarti ya 1/3-nya saya kalikan 210, hasilnya adalah 70 kali 29.400. Kita hitung hasilnya adalah 2.058.000 meter kubik. Ya, demikian untuk contoh-contoh soal volume limas. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Nanti kalau yang masih merasa ragu-ragu, masih kurang paham, silahkan putar ulang video ini untuk lebih memahami penjelasan dan cara-cara menyelesaikan soal tentang volume limas. Baik, terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan video ini. Salam cerdas, salam cermat, salam sehat. Tetap jaga kesehatan. Ya, selalu kenakan masker jika kalian keluar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.